Halo, halo. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita saling mengenal satu sama lain dulu. Ya, jadi abang yang mulai dulu ya. Perkenalkan, nama abang Victor Habonar Minrova. Jadi kamu bisa panggil abang Bang Victor. Umur abang masih 25 tahun, masih muda. Jadi jangan panggil om. Nah, ya mungkin hanya itu yang bisa abang sampaikan pada saat ini. Nah, sekarang giliran kamu, silakan perkenalkan diri kamu. Oke. Berarti di sini abang panggil kamu Rudi aja ya. Ya, Dek Rudi. Nah, jadi sebelum abang kasih materi, dia coba abang bertanya dulu sama kamu satu hal. Kira-kira pada saat-saat ini, atau kita katakan pada akhir-akhir ini, apa yang menjadi kebiasaan kamu yang kamu lakukan di sepanjang hari? Atau yang kamu lakukan hari demi hari? Misalnya, makan, minum, ya tapi jangan simpel itulah. Kira-kira apa yang kamu rutin lakukan setiap harinya? Oh, oke. Jadi misalnya kita bilang, ya bangun pagi, itu wajib. Terus kita katakan kita itu mandi. Kemudian bisa kita setiap hari itu, apa kita bilang? Bermain. Ya, jadi apa yang barusan kamu katakan tadi, kebiasaan-kebiasaan yang kamu bilang tadi, bila kita implementasikan ke dalam bahasa Inggris, kita dapat menemukan bahwa itu salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Tenses apa itu? Kita katakan itu tenses simple present tense. Nah, simple present tense ya. Jadi yang seperti abang tanya tadi, apa yang menjadi kebiasaan kamu yang kamu lakukan sehari-hari? Nah, simple present tense itu juga adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang berulang. Ya, seperti tadi yang kita bilang bahwa Rudi makan, Rudi minum, Rudi bangun pagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari simple present tense. Nah, jadi coba kita bikin satu kalimat. Kita bikin Rudi bangun pagi setiap pukul 6 pagi. Jadi kalau kita tulis bahasa Indonesia dulu, Rudi bangun pagi pukul 6. Nah, jadi abang minta kamu sekarang coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ingat, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sebenarnya sama. Dalam pola kalimat, dalam bahasa Indonesia kita tahu ada namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Demikian juga halnya dengan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris juga ada namanya SPOK. Nah, jadi kita lihat dari kalimat Rudi bangun pagi pukul 6. Apa yang menjadi subjek? Subjek itu yaitu Rudi. Predikat bangun pagi. Dan di sini nggak ada objek. Jadi kita lihat di sini ada keterangan waktu. Jadi semua komposisinya itu SPK. Nah, coba jadi sekarang abang minta coba Rudi terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dulu. Jadi abang bantu dulu ya. Jadi kalau kita terjemahkan, Rudi bangun pagi pukul 6. Rudi wakes up at 6 o'clock. Nah, ini dengan bisa membuat kalimat seperti ini, kamu sudah menguasai satu tenses, itu simple present tense. Dan selain kebiasaan, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Menyatakan suatu fakta. Nah, seperti apa contohnya? Nanti kita dalami lagi lebih lanjut ya. Oke, Rudi, tadi kita udah belajar atau kita sudah mengetahui kegunaan dari simple present tense. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan
sehari-hari. Dan kedua, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Dan sebenarnya ada yang ketiga, tapi nanti itu kita pelajari lebih dalam lagi ya. Nah, dan untuk sekarang abang ngasih satu contoh soal dulu, yaitu tentang penggunaan simple present tense. Dari situ nanti kita boleh belajar lebih dalam lagi mengenai simple present tense itu seperti apa. Nah, jadi abang kasih contoh satu soal. Jadi abang tulis aja di sini, Rudy pergi ke sekolah. Kita artikan yaitu Rudy go atau goes. Ya, kita bikin Rudy goes to school every day. Jadi Rudy pergi ke sekolah setiap hari. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya ya, sebelum masa pandemi. Nah, nanti di sini kita bahas lebih dalam penggunaan subjek dan juga predikat yang predikatnya seperti apa. Oke, Rudy, jadi tadi kita udah belajar dan abang juga sudah kasih satu contoh soal, yaitu Rudy goes to school every day. Nah, di sini abang pengen tahu atau pengen ngasih tahu kamu penggunaan predikat daripada simple present tense. Di sini kita tadi udah belajar mana itu subjek dan mana itu predikat. Nah, tadi abang juga dikasih tahu bahwa subjek yaitu Rudy dan predikat yaitu goes. Nah, jadi di sini apa yang perlu kamu tahu adalah bagaimana penggunaan dari subjek dan juga predikat dalam sebuah tenses. Nah, subjek ada 7. Jadi bisa kita bilang I, you, we, they, he, she, it. Jadi subjek ada 7 ya. Kemudian dari subjek tersebut predikatnya juga berbeda. Jadi kalau kita kelompokkan I, you, we, they, itu kalau dalam simple present tense diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau tanpa akhiran s atau is. Jadi misalnya I. Jadi kalau misalnya kita pakai subjek I dengan kita masukkan ke dalam contoh soal tadi, berarti I go to school. Itu kalau penggunaan dengan subjek I. Nah, di sini kita menggunakan subjek yaitu berupa orang bernama Rudy. Nah, Rudy ini bisa kita ganti dengan subjek yaitu he. Nah, rumus daripada simple present tense yaitu subjek ditambah verb one dalam kurung s atau is. Itu maksudnya kata kerjanya diikuti akhiran s atau is. Itu tergantung dengan subjek yang mendahulinya. Di sini kita tahu subjek daripada Rudy adalah kita ganti subjek kata ganti orang yaitu he. Dan dari soal di sini kita bisa menyatakan bahwa ketika jumpa subjek he harus diikuti dengan kata kerja yang diikuti juga dengan akhiran s atau is. Nah, mengapa Rudy go tambah is, jadi goes to school. Oke.